Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Intan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik Pak. Pak Anton sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana keluarga? Sehat? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat Pak. Ada apa nih? Sepertinya ada urusan penting banget. Iya nih Pak. Tujuan saya menghubungi Pak Anton itu, saya itu pengen minta bantuan Pak. Jadi saya itu kan mau melaksanakan coaching sama rekan sejawat. Saya itu butuh bantuan Pak Anton untuk mengobservasi pas proses saya selama coaching itu Pak. Oke Bu, kebetulan ini saya juga lagi ada waktu rehat. Nah, sebentar ya Bu, saya siapkan catatannya dulu agar lebih memudahkan dalam melakukan observasi pelaksanaan coaching nanti. Bentar ya, saya ambil catatan dulu Bu. Oke. Baik, jadi rencananya Bu Intan melakukan coaching ya? Iya betul Pak. Yang di coaching adalah Pak siapa Bu? Nanti saya rencananya sama dengan Pak Topik. Oh ya. Jadi nanti apa yang akan saya bantu nilai Bu? Begini Pak, saya itu pengen Bapak itu bisa mengamati saya pas coaching itu. Nanti pas pada saat kegiatan itu tentang gaya bahasa saya itu bagaimana, atau intonasi saya itu bagaimana, ngomongin tentang kompetensi coaching saya Pak. Oke baik, jadi saya nanti akan mengamati pada saat coaching, yaitu berkaitan dengan gaya bicara dan intonasi atau pelafalan gitu ya Bu ya? Iya itu juga, terus nanti juga ada kompetensi yang ingin saya tingkatkan Pak. Ya, berarti Intan ini sebagai seorang coach gitu ya? Iya. Jadi ada kompetensi ini yang harus dikuasai ya. Nah, pada saat coaching nanti ini ya, kira-kira kompetensi apa yang perlu dikembangkan? Itu Pak, saya itu nanti pas pelaksanaan coaching itu saya pengennya itu saya itu bisa menjadi pendengar yang baik. Oke, jadi nanti berarti kompetensi dari Bu Intan yang ditingkatkan itu adalah menjadi pendengar yang baik, kan begitu ya? Iya, betul sekali Pak. Nah, fokusnya pada apa nih yang mau diobservasi, bagian apanya nih, jadi yang mau diobservasi nanti ini fokusnya apa gitu? Ya nanti pas pelaksanaan coaching itu saya itu pengen bisa mendengarkan dengan baik. Otomatis nanti kalau saya bisa mendengarkan dengan baik, saya juga bisa memberi respon yang baik terhadap coaching saya. Ya, baik. Jadi yang perlu diobservasi oleh berarti nanti yang menjadi fokus observasi saya adalah bagaimana begitu ya Bu Intan dalam mendengar, kemudian merespon perkataan coach ya. Kemudian Bu Intan nanti responnya bagaimana gitu ya Bu ya. Iya betul sekali. Itu juga itu tadi loh Pak. Pendengar saya itu sebagai pendengar yang baik itu harus seperti apa dari segi respon tadi terutama. Baik. Berarti untuk mengetahui indikator ketercapaian kompetensi yang dicapai Bu Intan ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari observasi saya ini Bu? Saya itu pengennya nanti kalau Bapak itu bisa mengamati saya waktu melaksanakan coaching, jadi saya itu nanti Bapak kan bisa melihat kekurangan saya, terutama di kompetensi saya yang mendengarkan tadi sebagai pendengar yang baik. Nanti kalau ada yang mengamati saya bisa memperbaikinya Pak. Oke, berarti indikator ketercapaiannya nanti coach ini menjadi merasa nyaman gitu ya. Jadi terbuka menyampaikan segala permasalahannya
Kemudian nanti Bu Intan juga berhasil menggali dan mengarahkan Koci menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Tepat sekali, seperti itu Pak. Nah, kapan nih waktu pelaksanaan Kocinya? Kalau Pak Anton longgar, sekarang bisa Pak? Oh iya Bu, Bu Intan, siap. Oke, yuk saya hubungi Pak Taufik atau kita bisa ngobrol dengan Pak Taufik ya Pak. Oke, mari Bu Intan. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Intan. Selamat siang Pak Taufik. Siang Bu Intan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat dan luar biasa. Alhamdulillah sekali. Jadi ini kita bisa langsung mulai coaching ya Pak ya? Bisa Bu, bisa Bu, bisa. Oke. Nah, kira-kira sekarang apa nih yang ingin Pak Taufik sampaikan ke saya? Begini Bu Intan, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu pada saat pembelajaran saya, entah itu di kelas maupun di praktek lapangan, itu saya merasakan anak-anak itu menurun. Jadi antusiasnya itu kurang begitu greget gitu loh Bu. Jadi dalam menerima pembelajaran itu tidak fokus, atau 50% itu ya kurang fokus itu Bu. Oke, jadi begitu ya Pak Taufik. Muridnya Pak Taufik ini menurun ya, jadi kurang antusias. Iya, kurang antusias Bu. Nah terus dari obrolan kita nanti, kira-kira yang ingin Pak Taufik harapkan itu apa? Gini Bu, saya ini nanti mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya antusias murid-murid saya pada saat pas pembelajaran itu, ya inginnya solusi Bu. Nanti saya mengharapkan solusi bagaimana nanti pemecahan masalah yang saya hadapi ini nanti. Nah, ini Pak Taufik, kira-kira hal apa ya yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias? Menurut Pak Taufik kira-kira hal apa ini yang bisa yang membuat mereka itu kurang antusias ya, jadi hanya separuh-separuh sepertinya mengikuti pelajaran. Jadi ini Bu, permasalahan saya yang saya hadapi pada saat pembelajaran saya ini ada satu permasalahan Bu. Jadi pada saat proses pembelajaran saya itu khususnya di materi tertentu, ya, dalam hal ini notabene itu anak-anak pada saat melakukan kegiatan itu ada beberapa anak bahkan mungkin sebagian itu kurang antusias, jadi kurang bersemangat, kurang gimana ya Bu ya, intinya kurang full untuk memperhatikan atau mengikuti pembelajaran di kegiatan atau pas pembelajaran saya itu Bu. Oke, coba Bapak gali lagi, kira-kira kenapa kok mereka sampai kurang antusias atau tidak bersemangat? Ada sebagian anak yang kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran itu, kira-kira mungkin ada hal lain apa yang mungkin bisa Bapak gali, mungkin selama ini kurangnya gimana atau apa, seperti apa mungkin? Ini gini Bu, ini juga mau sharing dan cerita ya Bu ya nih. Oke. Pada saat pembelajaran saya itu salah satu materi itu khususnya di senam lantai Bu. Iya. Senam lantai itu kan gerakan atau pembelajaran yang membutuhkan alat. Oh iya pasti ya. Senam Alat. lantai. Terutama itu matras Bu. Matras, karena memang untuk alas agar anak-anak itu dalam melakukan praktek itu safety-nya itu terjamin atau keamanannya itu terjamin Bu. Nah, pada saat pembelajaran ini kan kita tahu ini Bu, sekolahan kita itu kan alatnya itu atau matrasnya itu kan kurang memadai dalam pembelajaran ini. Maka dari itu anak-anak pas pada saat melakukan pembelajaran itu anak-anak itu satu, kenapa mereka malas itu mungkin
kurang antusias itu mereka takut untuk melakukan prakteknya. Oke. Terus yang kedua, untuk melakukan praktek di senam lantai khususnya roll depan maupun roll belakang, untuk melakukan dia ragu-ragu. Nah, mungkin cara mengatasi solusi seperti itu kira-kira seperti apa ya Bu? Bagaimana ya Bu ya? Oke, jadi begini Pak ya, kalau dari yang Bapak sampaikan tadi itu karena anak-anak itu ragu-ragu atau merasa takut karena tadi terkait dengan matras atau alat bantunya. Iya. Nah, terkait dengan alat bantu yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan senam lantai itu. Contohnya ini senam lantai ya Pak ya. Nah, menurut Pak Taufik mungkin nggak ada hal lain atau solusi lainnya mungkin terkait dengan alat itu tadi, mungkin nggak Pak Taufik itu punya hal apa ya, ibaratnya kayak hal lainnya misalnya yang digunakan sebagai pengganti matras itu tadi mungkin? Ya, itu gini Bu, pada saat pembelajaran itu anak-anak itu saya menggunakan dengan kasur kecil yang ada di UKS itu. Oh iya, bagus itu matras. Tetapi kalau kasur itu kan tipis Bu, Iya. tidak memenuhi standar untuk safety atau keamanan dalam melakukan proses pembelajaran itu atau praktek secara langsung atau gimana ya, anak-anak kurang yakin aku dengan alat itu. Jadi kalau saya kemarin itu ini saya mungkin mengharapkan belum saya coba sih Bu, tapi nanti ke depan mungkin akan saya coba. Ini apakah nanti yang akan saya coba ini nanti akan berjalan dengan baik atau gimana? Tapi ini saya juga mohon bimbingan atau arahan dari Bu Intan nanti, memberikan keyakinan agar saya nanti bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan baik. Itu dengan cara tumpukan jerami loh Bu. Oh, damen, ya, damen ya. Damen, oke. Damen itu di bawah nanti akan saya kasih damen dulu atau jerami dulu. Terus di atasnya jerami itu baru kasur Yang dari UKS tadi. ya, kasur dari UKS nanti akan saya taruh di situ agar supaya untuk menambah ketebalan dari si kasur tersebut Bu. Wah. Untuk memberikan keamanan itu. Pendapat saya Pak, luar biasa sekali loh itu dari Pak Taufik ini. Jadi ini untuk antisipasi ya, jadi untuk Antisipasi. ya lainnya nanti biar nanti anak itu juga merasa nyaman pas melakukan kegiatan itu senam lantai, karena dia istilahnya apa ya, sudah empuk ya gimana, Iya. jadi lebih empuk, jadi lebih enak, jadi anak tadi juga pastinya tidak merasa takut lagi. Saya sependapat ini dengan Pak Taufik. Nah, kira-kira komitmen apa yang ingin Bapak lakukan mungkin, atau ada siapa yang mungkin bisa membantu Bapak untuk melakukan ini? Kalau dalam hal ini yang saya harapkan sih nanti dari pihak sekolah untuk kedepannya bisa mengadakan atau pengadaan barang untuk pembelian alat sebagai penunjang pembelajaran saya Bu itu. Terus untuk yang sementara ini kalau itu dirasa itu dengan solusi saya, cara saya nanti itu dapat dukungan, ya insya Allah nanti akan saya coba Bu, agar kedepannya dalam pembelajaran saya itu anak-anak tidak hanya menerima secara teori, tetapi berjalannya juga dengan praktek gitu Bu. Oke, bagus sekali loh ide Pak Taufik ini, luar biasa. Nah, kira-kira kapan nih Pak Taufik mau dilakukan ini? Ya langsung besok Bu, saya action dengan pembelajaran saya masuk di kelas 6. Pas pembelajaran itu kebetulan materinya juga materi senam dan juga senam lantai gitu Bu. Bagus, luar biasa sekali. Mungkin dari murid-muridnya mungkin ada yang bisa membantu Pak Taufik menyiapkan apa atau bagaimana dari teman-teman rekannya rekan kerja? Itu nanti kita kolaborasi Bu, nanti dari teman satu sekolahan dan juga nanti dibantu anak-anak. Kebetulan sekolahan kita kan mewah itu Bu, alias mepet sawah. Jadi kebetulan pas baru panen itu nanti kita bersama-sama untuk
cari jerami lah Bu, minta nanti Oke. dikumpulkan untuk Berarti kegiatan pembelajaran. Di saat yang tepat ya Pak Taufik ya ini. Pas waktu ini udah pas mulai panen, materinya juga masuk ke 6 lantai, jadi nanti bisa dibantu oleh anak-anak atau rekan kerja untuk mengumpulkan jerami tadi. Iya Bu, betul. Luar biasa sekali Pak Taufik. Nah, itu tadi yang ingin Pak Taufik lakukan. Saya sependapat dengan yang ingin Pak Taufik. Itu sudah luar biasa solusinya. Mungkin ada hal lainnya lagi Pak Taufik yang ingin disampaikan? Saya kira untuk kali ini saya hanya menghadapi permasalahan itu Bu. Mungkin Oke. untuk materi-materi selanjutnya mungkin pasti ada kendala, tapi belum lah, kita fokus yang ini dulu aja. Siap. Nanti kalau saya perlu solusi, perlu pemikiran, dukungan, nanti saya akan menghubungi entah itu Bu Intan, entah itu mungkin rekan yang lain atau pimpinan dan lain sebagainya gitulah. Siap Pak Taufik, kapanpun membutuhkan saya siap bantu. Dan saya sangat mendukung ide Pak Taufik tadi. Semoga semua berjalan dengan lancar, Amin. sesuai harapan dari Pak Taufik, Amin. sehingga anak-anak nanti dapat antusias kembali untuk mengikuti pembelajaran Amin, PJOK mudah-mudahan. ya Pak ya, terutama untuk Mudah-mudahan, senam lantai itu tadi. Mudah-mudahan Bu. Baik, saya kira cukup sekian ya Pak Taufik, karena tidak ada yang mau disampaikan lagi. Iya Bu, iya Bu. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Iya. Iya. Terima kasih Pak Oke, Taufik. sama-sama Bu Intan. Saya sudah menyampaikan ini unek-unek saya, jadi mungkin kendala saya, jadi dalam melakukan kegiatan nanti besok saya sudah merasa yakin dan plong. Mudah-mudahan nanti diterima anak-anak dengan baik dan anak-anak mempunyai tingkat antusiasmenya kembali lagi. Oke. Oke. Terima kasih Bu Intan atas waktunya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu Intan. Tadi sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Nah, sekarang apa nih yang dirasakan oleh Bu Intan setelah coaching tadi? Alhamdulillah ya Pak Anton, saya juga senang karena tadi pada waktu coaching itu saya mendapatkan respon yang baik dari coach saya. Sepertinya percakapan saya dengan coach saya tadi saat proses coaching bisa berjalan dengan baik. Dan mohon koreksi dari Bapak ya, dari hasil pengamatan tadi mungkin sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai pendengar yang baik tadi Pak. Baik Bu Intan, ini dari hasil pengamatan saya ada beberapa catatan nih Bu Intan. Bu Intan ini sudah melakukan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu menjadi pendengar yang baik, mendengar dengan rasa, sehingga coach tadi terlihat sangat nyaman, enak menyampaikan unek-uneknya yang menjadi permasalahannya, sehingga saya lihat tadi Bu Intan sudah terlihat berhasil melaksanakan kompetensi yang ingin dicapai. Alhamdulillah Pak, saya senang tadi proses coaching, jadi saya merasa lega kalau menurut penilaian Bapak seperti itu. Nah, kemudian Bu Intan, untuk proses coaching berikutnya nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi? Kalau melihat dari progres yang sekarang, kalau menurut pengamatan Pak Anton, saya sudah bisa menjadi pendengar yang baik. Mungkin kompetensi selanjutnya yang ingin saya tingkatkan mungkin dari segi ini ya Pak, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga bisa menyiapkan pertanyaan yang berbobot dari permasalahan yang disampaikan oleh coach saya Pak. Ya, berarti kompetensi yang ingin dicapai pada proses coaching berikutnya yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, begitu ya Bu ya? Betul sekali Pak Anton. Baik Bu Intan, ini saya ada beberapa
catatan secara detail. Mungkin tadi secara umum sudah saya sampaikan. Nanti catatan-catatan itu bisa Bu Intan baca sebagai bahan perbaikan atau proses pengembangan nanti untuk proses coaching berikutnya. Semoga nanti ke depannya Ibu bisa menjadi coaching yang lebih baik dan konsisten seperti itu. Jadi coach yang mampu memberdayakan coaching, sehingga coaching mampu memberi solusi sendiri dari permasalahannya tersebut. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Anton sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah mau menjadi partner saya dan sudah mau mengamati saya dalam melakukan coaching. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa terus berkolaborasi nih Pak Anton, saling berbagi ilmu, dan mudah-mudahan memang betul saya bisa menjadi coach yang baik ke depannya, sehingga coach saya nanti bisa lebih nyaman dengan saya dan dia bisa menyampaikan unek-unek atau permasalahannya, sehingga dia itu juga bisa menyadarkan dirinya untuk mengambil solusi ya, atau memberikan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nonton Pak Anton, terima kasih. Mantap Bu Intan. Bagaimana ini untuk sekarang, cukup atau masih ada yang perlu dibicarakan lagi? Iya Pak, cukup, terima kasih. Barangkali nanti kalau saya ingin berbicara lebih lagi atau apa, nanti saya bisa menghubungi atau ketemu Pak Anton ya. Oh ya, kalau begitu karena ini saya berhubung ada acara, saya pamit undur diri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anton. Ya,